Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Ginanda, NIM 2202011165. Oke, di sini saya akan melanjutkan pertemuan yang ketujuh, apa itu TF IDF. Oke, TF IDF itu tersendiri adalah IDF adalah singkatan dari Time Frequency Inverse Document Frequency. Metode ini digunakan untuk menghitung seberapa penting sebuah kata di dalam suatu dokumen dibandingkan dengan seluruh dokumen yang ada secara sederhana. Oke, semakin sering sebuah kata muncul di suatu dokumen dan semakin jarang muncul di dokumen lain, maka nilainya akan semakin tinggi. Untuk penjelasan rumus manual TF-IDF, sekarang kita lihat rumusnya. Rumus TFI adalah jumlah kemunculan kata dibagi total kata dalam dokumen. Rumus IDF adalah log dari jumlah total dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Dan rumus akhir TF-IDF adalah TF dikalikan dengan IDF. Misalnya, kata data muncul 3 kali dari 100 kata dalam suatu dokumen, berarti TF sama dengan dibagi 100 sama dengan 0,03. Jika data muncul di 5 dari total 50 dokumen, maka IDF sama dengan log 50 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi nilai TF IDF kata data sama dengan 0,03 kali 1 sama dengan 0,03. Oke, di sini saya sudah mempunyai codingan yang simpel, tapi tetap ada hubungannya dengan TF-IDF. Kita masuk ke Google Colab yang buat kita ngoding. Langsung saja kita Ctrl V. Kita cek di sini. Kalau sudah, kita run. Oke, sudah muncul. Oke, untuk aplikasi TF-IDF di dunia kerja, dalam dunia kerja TF-IDF banyak digunakan di bidang data science dan data natural language processing atau NLP. Contohnya, dalam analisis sentimen pelanggan, TF-IDF membantu menentukan kata-kata penting dalam ulasan. Di search engine, TF-IDF digunakan untuk menentukan relevansi antara kata kunci dan dokumen. TF-IDF juga digunakan dalam spam filtering dan pembuatan chatbot atau menganalisis atau mengenali kata yang paling bermakna dari input pengguna. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan TF-IDF, kelebihannya itu sendiri kelebihan TF-IDF adalah mudah digunakan, tidak memerlukan data pelatihan besar dan efektif untuk teks pendek. Namun untuk kekurangannya, metode ini tidak memahami makna konteks kata, tidak memperhatikan urutan kata, dan hasilnya bisa berubah jika dataset sering diperbarui. Tahapan metode TF-IDF. Tahapan penerapan TF-IDF adalah sebagai: pertama, kumpulan data teks. Kedua, lakukan processing seperti mengubah huruf menjadi soft lowercase, menghapus tanda baca, dan menghapus stop word. Hitung nilai TF, hitung nilai IDF. Kelima, kalikan keduanya untuk mendapatkan bobot akhir kata. Oke, di sini tadi saya sudah mempunyai codingan untuk ini. Oke. Sebelum kita ke hasil, kita akan bahas terlebih dahulu untuk codingan. Implementasi TF-IDF di Google Colab menggunakan library Skitlang. Yang pertama kita harus mengimpor dari library Vector Extraction Text, lalu buat 3 dokumen sederhana. Setelah itu kita buat objek Vectinozer dan memanggil fungsi fit transform untuk menghitung nilai TF-IDF.
Nah, ini kita ketik seperti ini, from, terus import, terus dokumen yang akan saya panggil ini ya, data atau dokumen saya mempunyai ini 1 2 3 4 5 6 7. Saya mempunyai 7 dokumen. Jadi hasilnya berupa nanti transform untuk menghitung TF IDF. Hasilnya berupa matriks angka yang menunjukkan seberapa penting setiap kata pada masing-masing dokumen. Semakin tinggi nilainya, semakin penting kata tersebut di dokumen itu. Oke. Ini tadi saya sudah saya run. Nah, di sini untuk hasilnya. Untuk dokumen 1, kata yang paling penting ada ini 0,492. Untuk dokumen 2, kopi susu segar, kata paling penting segar yang berbobot 0,648. Ini nomor 3. Untuk yang ke dokumen 3, saya suka belajar NLP, NLP, mahasiswa ITB dan seterusnya. Nah, di sini kita cek ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang metode TF IDF, mulai dari konsep dasar, rumus, tahapan, sampai contoh implementasi di Google Colab. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami konteks TF IDF dengan lebih baik. Saya Anya Dinanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.